Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama saya Bupati ya. Kita kembali belajar matematika, yaitu materi himpunan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pengertian himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Maka kita awali dahulu ya dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, kita kasih contoh ya. Nah, kumpulan hewan berkaki empat. Ya, ada penyanggotanya ya hewan berkaki empat itu. Nah, misalkan kita tunjuk sebuah hewan, misalkan gajah, maka setiap orang jika ditanya berapa jumlah kaki gajah, maka akan menjawab sepakat bahwa gajah mempunyai 4 kaki. Nah, kumpulan yang seperti ini ya, yang didefinisikan dengan jelas dan semua sepakat, maka kumpulan hewan berkaki 4 ini merupakan himpunan. Nah, kemudian contoh lain ada kumpulan lukisan indah. Nah, jika ditunjuk sebuah lukisan, maka ada sebagian yang menganggap lukisan tersebut indah, namun sebagian yang lain menganggap lukisan tersebut tidak indah. Ya, tergantung selera masing-masing ya. Nah, yang seperti ini, ya, definisinya yang tidak jelas ya. Ada yang menganggap indah, ada yang tidak. Nah, maka kumpulan lukisan itu bukan merupakan himpunan. Bagaimana anggota himpunan dan lambangnya? Nah, himpunan diberi nama dengan huruf kapital ya, dan dinyatakan dengan kurung kurawal. Contoh, ya ini A. Nah, huruf kapital ya, A-nya ini dengan huruf kapital adalah dimulai dengan kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal. Bilangan asli genap yang kurang dari 9. Nah, keanggotaannya itu disimpulkan dengan seperti ini ya, kayak huruf E, tapi bukan huruf E ini ya, dibaca elemen atau anggota. Nah, anggota himpunan A yaitu bilangan asli genap kurang dari 9 yaitu 2, 4, 6, 8. Maka bisa kita tuliskan 2 itu elemen A, kemudian 4 elemen A, 6 elemen A, dan 8 elemen A, atau 8 anggota ya, bisa dibaca anggota, bisa dibaca elemen. Nah dengan kalau bukan anggota itu disimpulkan dengan seperti ini. Contohnya ini 9 kan bukan anggota A ya, anggota A tadi 2, 4, 6, 8. Jadi 9 bukan anggota A. Kita lanjut bagaimana menyatakan himpunan. Ada 3 cara ya. Yang pertama dengan kata-kata atau sifat keanggotaan, atau juga bisa dengan mendaftar anggotanya, atau bisa juga dengan menotasikan atau notasi pembentuk himpunan. Ya, kita lihat contohnya dengan kata-kata. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nah, ini sejelasnya cacah kurang dari 6. Nah, kemudian himpunan A ini jika kita tuliskan dengan mendaftar anggotanya, yaitu seperti ini. A adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bilangan cacahnya kurang dari 6. Ini anggotanya. Daftar seperti ini cara menuliskannya. Nah, jika diminta untuk membuat notasi pembentuk himpunan, salah satu contohnya adalah ini. Ya, A adalah himpunan X, sedemikian hingga ini ada garis vertikal seperti ini. X ini sifatnya ya X kurang dari 6, dimana X elemen anggota bilangan cacah. Nah, ini tidak harus menggunakan huruf X ya, bisa A, B, C dan yang lain, tetapi dengan menggunakan huruf bukan kapital ya, tapi huruf kecil. Himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Simbolnya adalah ini ya, kurung kurawal. Nah, yang mana di dalam kurung kurawal ini tidak ada siapapun ya. Nah, kemudian bisa juga ini
0 terus dicoret gitu ya. Contohnya, himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf Z. Adakah nama-nama hari dalam satu minggu awalnya dengan huruf Z? Tidak ada ya. Maka ini adalah himpunan kosong. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Simbolnya adalah S ya. Contohnya kita punya himpunan A di mana A adalah anggotanya ayam, burung, bebek, dan mentok. Maka kita akan mencari himpunan semesta yang mungkin dari jika A-nya ini adalah ayam, burung, bebek, dan mentok. Salah satunya adalah ini, hewan berkaki 2. Jika kita menyebutkan hewan berkaki 2, maka di dalamnya akan ada ayam, burung, bebek, dan mentok ya. Jadi hewan berkaki 2 ini memuat anggota A ini. Maka ini merupakan semesta dari himpunan A. Bisa juga hewan peliharaan ya. Himpunan A ini ada ayam, burung, bebek, mentok merupakan atau termuat di dalam himpunan hewan peliharaan, atau bisa juga bangsa burung ya. Nah, kalau kita melihat bangsa burung ini di dalamnya itu ada ayam, burung, bebek, dan mentok. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Yang pertama nih ya, di antara kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah ada A, B, C, D. Mana ya yang himpunan ya? Berarti yang mempunyai definisi yang jelas. Oke, kita lihat kumpulan lukisan yang indah. Sudah sempat kita bahas ya. Ukuran indah itu untuk setiap orang berbeda. Saya menyatakan lukisan tersebut indah, tetapi Anda menyatakan bahwa itu tidak indah. Penilaiannya berbeda ya. Jadi definisinya kurang jelas. Maka kumpulan lukisan yang indah itu bukan merupakan himpunan. Kemudian kumpulan lautan yang luas ya. Luas menurut saya belum tentu juga luas menurut Anda, ya kan? Nah, maka kumpulan yang luas ini bukan merupakan himpunan. Kemudian yang D, kumpulan hewan-hewan berbentuk kecil. Bisa jadi kecil menurut saya, menurut Anda itu hewan yang besar. Oke, maka ini bukan himpunan. Kemudian yang B, kumpulan kendaraan beroda 3. Nah, kalau saya menyebutkan becak beroda 3, maka Anda pun akan sepakat kan kalau bahwa becak itu rodanya 3. Nah, maka ini adalah definisinya jelas, sehingga kumpulan kendaraan beroda 3 itu merupakan himpunan. Oke, contoh berikutnya. Nah, ada himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Jika dinyatakan dengan kata-kata adalah, nah, oke, kita lihat mana yang benar ya. Ya, himpunan bilangan genap antara 2 dan 12. Antara 2. Kalau sini saya dituliskan 2, berarti anggotanya adalah setelah 2 ya. Antara 2 berarti 2-nya tidak ikut. Maka jawaban C dan D jelas salah ya. Kemudian yang B, himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. 10-nya di sini padahal sebagai anggota pada soal, jadi jelas yang jawaban ini juga salah. Nah, kemudian yang A, himpunan bilangan genap antara 0 dan 12 ya. Jadi mulai dari setelah 0 itu 1, tapi 1 bukan ya, karena ini nilainya 2. Karena bilangan genap berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10 ya. Oke. Dan jawaban yang benar adalah yang A ya. Berikutnya, nyatakan B, himpunan B 24 tanda 10 dengan notasi pembentuk himpunan ya. Ada berbagai bermacam alternatif ya. Misalnya B adalah himpunan Y di mana 1 hingga bilangan akhirnya kurang dari 12
hanya dituliskan seperti ini saja dengan menambahkan Y sedemikian hingga ini seperti garis vertikal itu ya. Ini sudah merupakan notasi pembentuk himpunan. Alternatif yang lain. Nah, ini B di mana? B adalah himpunan Y sedemikian hingga Y kurang dari 11 ya, jadi lebih dari 11 ya, dan Y lebih dari 1 dengan Y bilangan asli benar. Nah, kira-kira benar enggak? Y nya kurang dari 11 berarti 10, 8, 6, 4 dan lebih dari 1 berarti ya 2. Betul ya? Nah, atau seperti ini. Himpunan B adalah Y sedemikian hingga Y nya kurang dari atau sama dengan, nah, bisa kurang dari 10 atau sama dengan 10 berarti 10 nya ikut ya. Di sini betul 10 nya jadi anggota B. Nah, kemudian Y nya lebih dari atau sama dengan 2 berarti Y nya jadi anggotanya B. Nah, betul ya, Y bilangan asli benar. Alternatif lain, nah ini dia kurang dari atau sama dengan 10 dan Y lebih dari 1 ya, jadi mulai dari 2. Oke, terakhir contoh tentang himpunan ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu, nah sekarang kita lihat jawabannya dari A, B, C, D semuanya sama ya. Kurang dari hanya di sini angkanya beda ya. Kurang dari 13 berarti 13 nya tidak ikut gitu ya, padahal di soal ini ikut. Maka untuk yang jawaban A dan C ini jelas salah ya. Kemudian untuk jawaban B ini 15 sama. Nah, bedanya ini bilangan ganjil, ini bilangan prima. Sekarang kita lihat di soal 2. Apakah 2 bilangan ganjil? Bukan, maka yang B salah. Jadi yang benar adalah yang D ya, kurang dari 15 dengan X anggota bilangan prima. Oke, demikian materi tentang himpunan. Semoga bisa kalian pahami ya, bermanfaat buat kalian ya. Kita akhiri dengan membaca adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.